Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena di pagi yang mulia ini, di pagi hari yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, hidayah-hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita doakan, yaitu selama 5 waktu yang kita laksanakan sholat perintahnya, semoga menjadi amalan-amalan kita, baik amal soleh maupun amalan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang benderang, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diberikan nantinya syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Panjangkan pahala Anda melebihi umur Anda. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Didi Kurniawan, rekan saya Supriyadi dan juga Muhammad Rizki. Kami mewakili dari Badan Wakaf Al-Quran Cabang Medan yang beralamatkan di Jalan Karya Wisata di dalam Kompleks Citra Wisata Blok 9 nomor 32, Medan, Johor. Alhamdulillah, kita langsung ke materinya. Yang pertama ialah amalan cerdas. Allah berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 11. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal 'adullukum 'ala tijaratin tunzikum min azabin 'alim. تؤمنون بالله ورسوله وتزاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Quran surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 11, yang artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang agar kamu terbebas dari azabnya Allah, baik itu azab dunia, azab kubur maupun azab akhirat nanti, yaitu kamu beriman mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah serta berjuang di agama Allah, baik itu dengan jiwa kita maupun dengan harta kita, insyaallah. Karena sejatinya kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, selalu senantiasa untuk membela agama kita, baik maupun di dunia nanti, insyaallah, dan di akhirat nanti Allah berikan ganjaran pahala yang sepantasnya bagi kita yang membelanya. Maksud dari amalan cerdas ini, Rasulullah telah memberikan sedikit kisi-kisi tentang kita, bagaimana untuk mendapatkan amalan-amalan yang cerdas, yang mungkin bisa untuk amalan itu agar mengalir terus sampai nantinya di yaumil qiyamah nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim,
Qala idza matul insan qata amalahu illa min thalas sadaqatan jariyah aw ilmin intafahu bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Yang artinya ialah ketika manusia itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh yang mendoakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini, apakah kita menjamin hidup kita, berapa lama hidup kita ketika di dunia ini, bahwasannya terpampang di depan kuburan, baik kuburan umum maupun kuburan khusus, tidak ada bacaan bahwasannya di depan itu khusus untuk orang tua saja. Tetapi yang kita ketahui, ketika belum dia lahir, manusia atau makhluk yang ada di perut ibunya sudah meninggal, dicapai oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Dan juga ketika baru lahir sudah Allah panggil. Kenapa? Karena inilah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan 3. Yang pertama ialah rezeki, kemudian jodoh, dan yang terakhir ialah kematian. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, kullun nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Apakah kita sudah siap? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yakinkah kita saat ini ketika Allah panggil kita menuju kampung akhirat, kita dalam keadaan taat dan benar-benar bersih, dan tak mungkin pula kita sebersih manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW. Mungkin ada sedikit di hati kita untuk menintrospeksi diri kita, apakah yang kita lakukan ini dengan sudah benar ataupun belum. Di sini saya ingin memberikan informasi dan bukan juga menggurui, tetapi untuk memberikan nasihat yang benar dan tentang kebenaran dan juga kesabaran. Dan di sini kami dan saya juga hanya melihat kepada jemaah semua untuk senantiasa berbekal diri, karena sejatinya mungkin di sekeliling rumah kita sudah banyak pengumuman yang di masjid-masjid mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akankah nama kita nanti satu persatunya akan dipanggil Allah, atau mungkin pada saat hari ini, pagi ini saya masih berada di sini, atau saat pulang nanti, wallahu a'lam bishawab, saya hanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ialah, yakinkah kita saat dipanggil Allah dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat, atau na'udzubillah, atau dalam keadaan orang-orang yang musyrik yang memusuhi yaitu agama-agama Allah ini. Insyaallah baik, nantinya kita akan ditanyakan oleh dan dituntut oleh Allah tentang apa yang kita kerjakan, umur kita yang akan kita lakukan dihabiskan untuk apa, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini tertera apa saja amalan-amalan yang telah kita lakukan. Contoh kewajiban kita seperti halnya salat, puasa, zakat, melakukan ibadah haji dan lain sebagainya. Apakah ini menjamin untuk pahala kita yang terus mengalir ketika kita tidur saja, ataupun kita meninggal berada di dalam kubur, amalan-amalan terus mengalir pahalanya ketika
salat puasa, zakat dan lain sebagainya, ketika kita meninggal maka semua terputus. Seperti saya sebutkan tadi dalam hadis Muslim, ketika anak Nabi itu mati maka terputuslah seluruh amalannya. Ketika umur kita sudah melampaui 70 tahun, karena hadis Nabi dalam riwayat Tirmizi, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan mungkin sedikit yang melampaui itu. Jadi alhamdulillah sekitar 60 dan 70 tahun bahkan lebih. Bahkan ada saudara kita, orang tua kita yang umurnya mencapai 100-an, itu bonus diberikan oleh Allah untuk mengerjakan amal soleh yang lebih banyak dan lebih giat lagi. Dan mungkin ada juga yang masih bayi. Kepada anak-anak kita mungkin yang belum balik sudah dipanggil Allah. Inilah investasi akhirat ataupun pendorong kita untuk menuju surganya Allah. Makanya ada teman-teman saya ketika baru nikah kemudian meninggal anaknya sekitar umur 2 tahun 3 tahun. Jangan sedih. Inilah merupakan pendorong bagi mereka untuk dipanggil kedua orang tuanya untuk memasuki surga Jannatul Firdaus. Dalam hadis riwayat lainnya, yaitu dalam Imam Nawawi berkata dalam sirah sahihnya, wa kadzalika sadaqatul jariyah wa hiya waqaf. Nah, apakah yang menjamin hidup kita? Yaitu sedekah jariah yang kita lakukan. Apakah sedekah jariah itu yang mungkin bisa kita berikan selama ini berupa dengan material, juga merupakan dengan ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan, mengajak orang, mengamal ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan meninggalkan munkar. Inilah yang menjadikan kenapa kita harus beramal cerdas. Karena sejatinya banyak orang-orang yang lalai dalam hal mengerjakan ibadah. Bahwasanya sholat, puasa, zakat yang kita lakukan itu ialah wajib. Wajib kita lakukan. Ketika meninggal itu semua terputus. Yang tinggal 3. Pertama, sedekah jariah yang kita berikan. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat atau kita ajarkan mengaji kepada anak kita atau kepada anak-anak tetangga yang mungkin belum mampu untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren-pesantren ataupun ke rumah-rumah Quran lainnya. Dan yang ketiga ialah doa anak soleh yang mendoakan. Apakah banyak masyarakat sekarang ini, manusia ataupun saudara-saudara Islam yang lainnya, mendidik anaknya dengan benar, dengan sesuai anjuran Rasulullah SAW, dengan akhlaknya, kemudian tingkah lakunya sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak kita ketahui rusaknya anak-anak sekarang itu dengan gadget handphone. Ini merupakan kegagalan bagi orang tua yang telah melalaikan anak-anaknya. Kemudian ketika kita meninggal, apakah yang kita harapkan lagi kepada anak-anak kita selain mendoakan kita untuk nantinya agar didoakan setelah nantinya kita meninggal berada di kuburan. Dalam Imam Nawawi tadi berkata, yaitu sedekah jariah termasuklah wakaf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wakaf ini menurut bahasa Arab adalah al-waqaf, artinya berhenti. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin bisa ataupun yang sering membaca Al-Quran, ada tanda qaf yang artinya berhenti. Ketika kita membaca itu wajib kita berhenti. Ataupun bermakna al-habsu atau menahan. Sedangkan menurut syariat, al-waqaf adalah menahan benda yang menjadi milik pewakaf dan menyedekahkannya kemanfaatan dari jalan Allah. Maksudnya ialah ketika kita mau bersedekah untuk membeli kubah masjid,
kita memiliki harta yang lebih, kita memberikan kubah masjid ataupun sajadah, itu yang kita miliki hartanya berpindah ke pemilikan umum. Jadi situ sifatnya wakaf. Dan wakaf ini mungkin banyak masyarakat sekarang mengetahuinya hanya dua. Yang pertama wakaf tanah kuburan, kedua wakaf masjid. Nah, alhamdulillah wakaf ini banyak juga yang diartikan dengan yang menetap ataupun berharga nilai tinggi. Jadi alhamdulillah Badan Wakaf Al-Quran telah membuat inovasi, yaitu untuk membuat wakaf Al-Quran dan pembinaan. Yang pertama tadi menurut 8 program kita. Yang kedua ada wakaf sarana air bersih, ketiga wakaf sarana pembangkit listrik, dan yang keempat wakaf sarana dakwah, wakaf produktif, wakaf gedung dakwah. Nah, ini semua merupakan inovasi-inovasi yang kita miliki, bukan hanya saja menyalurkan Al-Quran yang kita dapatkan dari jemaah-jemaah atau para donatur yang mau mewakafkan hartanya untuk di jalan Allah, tetapi juga kita membuat inovasi bagaimana suatu daerah tersebut merupakan bisa membangkitkan baik itu akidahnya maupun ekonominya. Mungkin saya sedikit selesaikan sesuatu. Baik yang wakaf Al-Quran dan pembinaan, alhamdulillah sekitar 30.000 musyaf Al-Quran telah kita salurkan dan kita realisasikan untuk di wilayah Tanah Karo khususnya, kemudian wilayah Nias, dan alhamdulillah baru-baru ini mungkin minggu kemarin atau lusa kemarin, alhamdulillah kita didukung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, untuk disalurkan pelepasan sekitar 30.000 musyaf Al-Quran di wilayah Medan Aceh. Alhamdulillah, khususnya bagian yang pinggiran ataupun yang bisa dibilang rawan akidah, dan masih banyak masyarakat jemaah-jemaah yang ada di pelosok sana yang belum bisa membaca ataupun buta huruf Al-Quran. Kemudian yang kedua ada wakaf sarana air bersih. Ini merupakan inovasi yang kita buat karena mungkin di suatu daerah yang sulit dengan air bersih untuk kebutuhan seperti air wudhu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah kita realisasikan dan kita buat proyeknya itu di Nusa Tenggara Barat, bagian Gunung Tambora, Desa Tuniun. Alhamdulillah sudah kita buat pengeboran, juga kita buat pipanisasinya untuk disalurkan ke masyarakat yang ada di situ. Dan alhamdulillah dampaknya sangat luar biasa. Karena apa? Karena di masyarakat tersebut agama Islam sebagai minoritas, dan yang merasakan air tersebut bukan hanya orang-orang Islam, tetapi juga yang bukan Islam merasakan juga. Berarti luar biasa. Tapi alhamdulillah di balik itu ada hikmah yang kita ambil. Kenapa? Banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam karena kebaikan, yaitu dari para pewakif yang mau memberikan wakaf sarana air bersihnya ini. Ini merupakan bentuk pembangkit ekonomi, baik yang ada di daerah-daerah terpencil maupun di pelosok-pelosok lainnya. Kemudian ada sarana pembangkit listrik yang mungkin kita ketahui banyak sekali. PR mungkin kita juga untuk menelusuri wilayah-wilayah yang belum dapatkan, yaitu penerangan cahaya. Mungkin saat ini kita bisa secanggih ini, alhamdulillah AC ada mungkin, kemudian lampu juga terang, tapi dengan saudara kita yang masih memiliki atau memakai lampu semprong ataupun lilin untuk membaca Al-Quran, inilah kita buat inovasi-inovasi supaya di satu tujuan tersebut memiliki nilai Islam yang baik, kemudian mereka paham tentang Islam itu dan bisa nantinya akan menyebarluaskan ke daerah-daerah pelosok lainnya. Kemudian juga ada wakaf sarana dakwah. Ini merupakan transportasi bagi dai-dai kita yang rela membina masyarakat khususnya yang terpencil agar sampai pemahaman tentang syariat Islam, akidah dan sebagainya untuk disampaikan. Karena terjalnya
penghambatan bagi para dai-dai ataupun pendakwah khususnya untuk kita support dalam hal kendaraan. Insyaallah Bapak Ibu atau jemaah lainnya yang mau memberikan hartanya kepada atau mensedekahkan ke pihak-pihak lainnya, bukan hanya saja di badan wakaf Al-Quran, tetapi juga mungkin langsung terjun ke lapangan. Insyaallah seperti itu. Alhamdulillah, badan wakaf Al-Quran memiliki moto, yaitu dengan menjadikan wakaf sebagai gaya hidup Muslim. Karena apa? Karena sebelumnya adanya kita, yaitu pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sahabat-sahabat telah meniru, mengikuti amanah Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW. Itu yang sangat terkenal adalah sahabat Utsman bin Affan yang mewakafkan atau mensedekahkan sumur rumah. Nah, sumur rumah ini berada di antara Makkah atau Madinah, yang dibeli langsung oleh Utsman bin Affan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini namanya Rumah, makanya sumur ini dinamakan Rumah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surga Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Mungkin kita pernah dengar bahwasanya ketika zaman itu, pada saat orang Yahudi menjual belikan sumur tersebut dengan harga yang tinggi, maka disitulah umat Islam, umat Muslim yang mungkin masih terpuruk untuk membeli sebongkah air ataupun segelas air yang mungkin cukup mahal, maka ini Rasulullah langsung membuat statement bahwasanya siapa yang mau menyumbangkan hartanya untuk dibelikan sumur itu, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Ini Rasulullah langsung bilang. Mungkin kalau saat ini masih banyak ya jemaah lainnya ataupun mungkin saudara-saudara kita yang masih menahan hartanya, baik itu nantinya insyaallah untuk keperluan sehari-hari kita maupun yang akan datang nanti insyaallah. Nah, inilah yang kita uji, yang Allah uji kepada kita, karena Allah berfirman dalam Quran, alladzina yunfiquna fi sirra'i wa dharra'i. Itu Allah menguji kita bagaimana kita menginfakkan atau mensedekahkan dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang, Allah bisa saja, kita bisa saja untuk memberikan harta kita waktu dalam keadaan lapang. Nah, Allah menguji kita untuk mensedekahkan, baik menyedekahkan, menginfakkan sebagian harta kita di masjid ini maupun di lain-lainnya. Mungkin ada tetangga kita yang mungkin memang kebutuhannya pas-pasan, kita bantu dengan makanan dan sebagainya. Inilah yang Allah maksud tadi dalam ayat tersebut, alladzina yunfiquna fis sirra'i wad dharra'i. Nah, kemudian juga ada dari sahabat Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada di tempat, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku tidak ada di tempat. Apakah jika aku bersedekah untuknya bermanfaat baginya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Saat berkata, langsung mengumumkan kepada kaum muslimin dan musyrikin Quraisy pada saat itu, "Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku wakafkan untuknya, mengatasnamakan untuknya ibuku yang telah meninggal, dan dipersilakan oleh bagi mereka yang membutuhkan buah-buahan yang segar dan banyak." Itulah perkataan dari Sa'ad bin Ubadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minimal ada dua keuntungan yang mungkin Bapak Ibu yang mau sedekahkan, apalagi sedekah jariah, yaitu dengan berwakaf. Yang pertama ialah dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, niscaya Allah akan memudahkan urusan
dengan anak soleh yang mendoakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin banyaknya saudara-saudara kita pun orang-orang tua yang memiliki ketiga ini, alhamdulillah luar biasa. Mungkin sejatinya lebih dari itu yang bisa kita buat adalah yang pertama sedekah jariah yang kita buat, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan ketiga doa yang soleh mendoakannya. Inilah tantangan ataupun usulan dari Rasulullah untuk selamat dari siksa kubur, mengurangi siksa kubur kita ketika kita meninggal. Ataupun sedekah ini yang kita ketahui ialah menolak bala ataupun musibah. Makanya orang-orang yang mau berpergian haji, calon-calon haji itu ketika beliau mau berangkat, mereka tuh bersedekah, berwakaf agar ditolak dari musibah dan bala dan lainnya sebagainya. Karena kita ketahui perjalanan dari Indonesia ke Mekah itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 atau 8 jam. Allahu a'lam. Ya mungkin saya pun belum pernah ke sana. Jadi mudah-mudahan kita doakan juga bagi jemaah haji yang mungkin baru saja tiba di Indonesia akan menjadi yaitu haji mabrur dan mabrurah. Baik, ini ada pernyataan atas dari Tommy Kurniawan. Baik, itulah bentuk kerjasama kita, ataupun kita meminta kepada beliau untuk memantapkan insyaallah di Badan Wakaf Al-Quran ini. Baik, alhamdulillah di penghujung materi kajian wakaf hari ini, mungkin Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin seputar wakaf dan lain sebagainya, insyaallah. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan infak, sedekah, hibah, dan wakaf? Demikian Ustaz, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, mohon maaf sebelumnya jika ada mungkin pernyataan saya atau statement saya yang berikan, insyaallah mohon dikoreksi. Karena alhamdulillah juga kita sama-sama belajar. Baik, perbedaan wakaf, hibah, dan infak, sedekah, dan hibah. Baik, menurut yang saya ketahui dari guru-guru saya, bahwasanya infak itu ialah memberikan harta yang kita berikan itu sebagai infak. Nah, infak itu merupakan harta ataupun mungkin sejenis dengan makanan yang kita
hibah kepada rumah, memberikan rumah, akadnya ialah hibah kepada mungkin keponakan saya ataupun teman saya. Nah, ada hibah yang mungkin bersyarat ataupun yang mungkin ada jatuh temponya atau waktunya seperti itu. Ada yang mungkin juga hibah dengan yang mungkin ada masanya dan juga waktu tertentu seperti itu, Pak. Contoh, beda dia dengan wakaf. Kalau wakaf itu ketika kita wakafkan itu tidak bisa lagi kita ambil kembali. Contoh Al-Quran yang ada di sana kita wakafkan untuk di masjid ini. Makanya dalam hukum Islam akad itu paling berpengaruh dalam syariat Islam. Contohnya kita jual beli saja, ketika kita beli air, contoh seperti ini. Berapa satu airnya? Sekian, 5.000 contohnya. Ya, ini saya beli, bukan saya minta, saya berikan uangnya. Seperti itulah akad. Jadi bedanya dengan wakaf itu tadi, itu kita wakafkan, itu tidak bisa lagi kita miliki. Jadi siapa saja yang mau memakai, selagi manfaatnya masih ada, silahkan ambil. Nah, itu tadi, Pak. Jadi hibah ini dia tidak sifatnya tidak umum. Jadi contohnya sifatnya itu bisa waktu tertentu ataupun berkepanjangan. Contoh, alhamdulillah bude dari istri saya itu menghibahkan rumah kepada istri saya dengan waktu tertentu. Jadi kapanpun bisa diambil kembali. Bagaimana dia contohnya menghibahkan rumah, tapi tanpa sepengetahuan dan mungkin saksi yang ada diambil kembali. Nah, itu hukumnya ialah ketika kita minta kembali atau dia minta kembali, ketika itu zalim. Karena apa? Karena dia sudah menghibahkan rumahnya, tetapi ditarik kembali. Makanya itu akan dituntut di akhirat nanti ketika kita memberikan kembali. Contoh saya yang dihibahkan, dia mau ngambil kembali bahwasannya sudah berkecukupan gitu. Jadi ada akadnya kembali seperti itu. Saya berikan kembali, alhamdulillah saya sudah cukup seperti itu. Begitu, Pak. Mungkin saya ini kan alhamdulillah juga belajar, Pak, ya. Mungkin kalau lebih detail, mungkin juga ada ustaz-ustaz kita para alim ulama yang mungkin lebih detail secara rinci menurut pembahasan ini. Alhamdulillah di Badan Wakaf Al-Quran merupakan hanya lembaga funding, insyaallah. Jadi bapak-bapak mungkin yang ingin mengisi kajian, contoh halnya mawaris, kemudian parenting dan fikih dan sebagainya, mungkin bisa kita buat insyaallah, dan juga pemateriannya berbeda-beda. Jadi alhamdulillah saya di sini mungkin sedikit banyaknya itulah pengetahuan saya, hanya menyampaikan tentang beberapa hal yang saya sampaikan seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf jika pernyataan saya ataupun informasi yang saya berikan mungkin kurang pas atau mantap, insyaallah. Mungkin nanti bisa kita diskusikan dengan guru-guru saya, insyaallah. Mohon maaf, Pak, ya. Kira-kira ada lagi, Pak? Mungkin sekitar. Terima kasih, Pak Ustaz. Saya ingin menanyakan, Ustaz. Tadi sedekah infak dan wakaf sudah jelaskan. Saya ingin menanyakan mengenai zakat. Zakat ini memang setahu sekali ini zakat itu terus dilaksanakan. Namun yang pernah saya dengar ada zakat harta pendapatan yang setiap kita memiliki itu harus dizakatkan. Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan zakat pendapatan kita ini? Apa hukumnya? Kadang kita terlena lupa dengan ketentuan kewajiban ini yang sudah diwajibkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin sedikit ilmu yang saya peroleh juga, alhamdulillah. Jadi zakat ini ada yang setiap tahunnya, Pak, ya, yaitu zakat fitrah yang kita lakukan sebelum Lebaran. Ya. Kalau sudah sholat tak bisa lagi, gitu, Pak. Jadi kita wajib membayar 2,7 kg
sebelumnya Lebaran. Karena apa? Karena zakat yang mungkin harta kita yang selama ini kita simpan ataupun kita pegang, ada hak-hak, contoh anak-anak yatim, orang-orang miskin, fakir dan sebagainya. Jadi itu bukan sepenuhnya hak kita. Contohnya saja, uang kita yang kita miliki, makanan yang kita miliki, ada hak-hak. Contoh kucing yang berada di lingkungan kita, ada haknya di dalam uang kita ataupun harta kita tersebut. Nah, kemudian bagaimana zakat mal ya, atau zakat profesi gitu Pak ya. Nah, itu merupakan kalau di zaman Rasulullah ketika yang membangun Baitul Mal itu Umar bin Khattab, yaitu yang digalakkan itu ialah zakat mal kepada orang-orang muslim maupun kepada orang-orang di luar Islam. Itu seperti diminta pajaknya. Dia bahwasanya aman berada di wilayah ini, tapi dimintai pajak ketika itu. Dan mungkin kalau yang orang di luar Islam ini yang sudah masuk Islam baru dikenakan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, mungkin pertanyaan dari Bapak tersebut, bagaimana kita memberikan zakat mal kepada yang berhak. Nah, itu yang saya dengar, yang saya ketahui bahwasanya zakat mal ini menurun. Kalau sekarang ini kita kan pakai rupiah Pak ya, pakai uang kertas gitu. Kalau dulu itu bergantungan dengan emas yang kita miliki. Jadi contoh emas yang kita simpan ini tuh mesti harus dikeluarkan. Mungkin berapa persen dari emas yang kita miliki seperti itu Pak. Jadi nanti mohon maaf ini menurut, karena kan zakat-zakat ini ada pembahasan lainnya insya Allah Pak. Jadi makanya itu saya tawarkan kepada Bapak semua yang ingin mau mungkin mendalami ilmu tentang zakat, wakaf dan lain sebagainya, mungkin bisa nanti kita berikan kerjasama kepada Bapak tersebut insya Allah seperti itu Pak. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf Pak atas keterbatasan ilmu saya yang mungkin belum bisa memberikan kepuasan kepada Bapak semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa banyak insyaallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yanuhu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tuzigh qulubana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى